Halo teman-teman semuanya. Jadi kita dari kelompok 3 mata kuliah Media Audio Radio yang bakalan maparin hasil observasi kita di radio 99ers. Mungkin sekarang kita bakalin maparin mengenai identitasnya dulu. Boleh? Oke. Oh, sorry, sebelumnya kita belum perkenalan. Oh, Jadi iya, belum ya. nama aku Bagas dan rekanku Habis gitu kan. Nah, lanjut kita mungkin bakal langsung maparin mengenai observasi kita. Yang pertama yaitu identitas. Oke, langsung aja ya. Makasih Bagas udah mimpin dari awal tadi. Nah, jadi aku bakal jelasin mengenai identitas radio yang udah kita observasi, yang udah kita dapat dan udah kita telusuri juga lebih jauh. Nah, jadi radio yang kita dapat ini bernama Play 99ers. Nah, terus juga radio ini yang tadinya dari 99 jadi 100, bergeser satu channel aja. Nah, udah itu buat tempatnya ada di Bandung, di Dago ya, di Dago. Nah, udah itu juga kalau buat kayak siarannya nih mulai dari jam berapa nih gitu kan ya? Dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau di luar jam itu bakalan nyariin apa? Itu nanti bakal off air. Seperti nyariin musik-musik gitu ya? Ya, jadi tetap ada tapi tidak ada penyiarnya gitu kan. Nah, dari selain jam 7 sampai jam 9 gitu kan. Nah, juga ini salah satu radio musik terbesar di Bandung ya. Nah, tapi ada identitas atau ciri khas khusus nih dari radio ini. Radio ini lebih menyiarkan lagu-lagu pop Indonesia dan lagu yang memang bisa didengarkan oleh semua orang gitu ya. Semua kalangan. Iya, betul. Nah, untuk dari identitas ini juga radio ini tuh paling muda lah ya. Kata si A-nya juga ini paling anak kemarin sore. Berdiri pada tahun 2000. Nah, terus juga satu-satunya radio pada kalangan muda juga gitu ya. Awal mula jadi si radio ini tuh tidak langsung di Dago tapi di gedung BNI Tower Asia Afrika lantai 17 terus juga pada tahun 2014 ada perubahan-perubahan dan juga ada perpindahan sampailah ke Dago, pindah tempatnya gitu ya. Tadinya sampai sekarang. Iya, sampai sekarang dari BNI Asia Afrika pindah ke Dago. Terus juga apa ya? Radio ini juga berasal warnanya itu ada biru dan kuning. Sekarang jadi colorful gitu kan. Atas dasar ingin kayak mencoba merangkul semua kalangan. Jadi colorful itu ingin mencoba merangkul semua kalangan tanpa ada batasan-batasan tertentu gitu ya. Nah, kayak anak muda mungkin generasi milenial zaman sekarang juga bisa berkumpul di sini juga buat kayak ngedengerin radio ini. Dan radio ini juga berdiri 22 tahun sampai sekarang. Lanjut, mungkin langsung kita ke jenis siaran. Langsung jenis siaran radio ini tuh gimana sih? Nah, jenis siaran radio ini tuh lebih ke media dan netral, tidak memihak manapun dan tidak seperti ada sangkut pautnya dengan politik. Jadi secara general jenis siaran 99ers ini adalah radio swasta gitu kan. Jadi intinya radio ini tuh radio yang anak muda banget, radio yang ramah banget didengar buat semua kalangan usia gitu ya. Iya, betul, tidak ada batasan tertentu. Oke, untuk jangkauan siarannya nih, kira-kira jangkauan siarannya tuh bisa nyampe mana sih kalau dari sekitaran Kota Bandung? Kalau dari sekitaran Kota Bandung sih apa ya? Mungkin aku sebut dulu ini siarannya nasional juga gitu kan ya. Karena radio ini punya web streaming. Akan tetapi kalau dari kayak radio itu tersendiri nyampe sempat katanya si A-nya sampai Garut. Itu juga kayak mungkin kurang jelas juga tapi pernah sampai sana. Dan terus juga radio ini juga memiliki program di negara Korea dan di negara tersebut masih bisa mendengarkan radio ini dengan web streaming tersebut gitu kan. Jadi untuk jangkauan radio tersebut mungkin di dalam Bandung, sekitaran Bandung, tapi buat yang di luar Bandung jangan takut buat nggak bisa ngedengerin karena kita masih bisa dengerin di web seriesnya juga gitu Iya, ya kali betul. Nah, tadi nih Bagas nanya-nanya aku nih, sekarang aku yang nanya-nanya Bagas nih. Gas, gimana Oke. sih
manajemen atau struktur dari organisasi radio ini yang nanti Niners ini nih gimana nih? Oke, mungkin nggak jauh beda dari radio-radio yang lain juga. Kita tuh memiliki social manager, lalu memiliki admin atau sekretaris, dan juga memiliki PD yaitu produser, dan juga memiliki MD yang berarti manajemen sosial musik, dan juga ada penyiarnya juga jangan lupa, dan juga ada operator. Kita juga memiliki 2 tim besar dari radio ini, yaitu ada hard marketing dan juga tim divisi kreatif. Untuk dari head marketing dulu. Jadi head marketing itu di bawahnya memiliki marketing sales, lebih ke menjual ke program lokal, jadi yang memasarkan gitu. Lalu ke marketing event, yaitu menjual ke legacy. Jadi mungkin ketika ada event-event di luaran itu suka ada tentang pemasaran tentang radio 99ers ini. Lanjut ke divisi yang lain, yaitu ada divisi kreatif. Divisi kreatif itu memiliki anak-anak di bawahnya, yaitu ada sosial media yang mengatur konten-konten sosial media, dan juga ada divisi multimedia. Lalu ada editor, ada sound design, ada analisis program siaran yang bakal. Udah, ini paling sampai sini aja. Jadi sosial media, divisi multimedia dan editor. Oke. Lalu ada analisis program nih Budi. Nah ini nih ada, tadi kan sudah ngejelasin nih struktur organisasinya gimana. Ada dari atas sampai bawah juga. Nah kita pengen tahu nih mengenai si 99ers ini. Program siarannya kayak gimana sih? Ada pendidikan, ada pembelajaran, ada hiburan. Gimana sih guys buat program ini? Jadi radio ini tuh radio yang, sekali lagi, radio yang bisa didengar oleh semua kalangan. Kontennya pun konten menyeluruh yang artinya juga fleksibel. Jadi kita radio ini pun menjual konten pendidikan, traffic info, musik-musik, dan juga berita-berita seputar kehidupan di dunia gitu, mau dari Indonesia ataupun di mancanegara. Mungkin begitu mengenai program-program siaran. Lanjut, radio ini biasanya dinikmati oleh kalangan apa aja sih Budi? Kalau radio ini tuh biasanya dari umur 16 tahun ke atas gitu ya. Nah terus juga punya program yang cukup menarik dari pagi hingga sore. Nah dari yang pagi itu ada sarapan pagi. Jadi ini lebih ke siarannya seperti formal gitu kan ya. Yang siangnya juga ada good afternoon, lebih ke pengundangan artis. Jadi di acara siang ini ada mengundang artis-artis tertentu juga. Nah kita ada pulang sore, buat sore gitu yang sudah kita dapatkan, itu kita informasi dapatkan juga dari mereka. Nah ini tuh identik dengan review tempat. Jadi kayak mungkin teman-teman yang penasaran dengan kota Bandung, teman-teman yang penasaran kafe-kafe apa saja sih yang hits di Bandung, buat tempat-tempat main, nongki anak muda tuh kan. Nah boleh mungkin dengerin dari siaran ini. Nah gitu kan. buat teman-teman yang bingung mungkin di jalan mobil, di nunggu macet, mungkin abis pulang kantor bingung mau nongkrong di mana, mungkin bisa sambil dengerin 99ers, soalnya banyak review tentang kafe-kafe menarik yang ada di Bandung. Nah betul teman-teman. Terus juga kalau 99ers ini emang berapa banyak sih dalam satu bulan buat pendengarnya itu tersendiri? Nah 99ers ini cukup radio terkenal yang ada di kota Bandung. Jadi memiliki pasar pendengar yang lumayan banyak nih Budi. Dari 8 hingga 10 ribu pendengar untuk pendengar aktifnya gitu. Oke, mungkin ini nih yang terakhir nih, 99ers ini ada apa ya, ciri khas tersendiri nih, apa sih yang jadi ciri khas dari 99ers ini gitu kan, selain dari tadi siaran dan sebagainya gitu. Nah untuk 99ers ini adalah radio yang gak pakai STL, yang itu radio yang biasa dipakai di radio-radio lain. Jadi radio ini adalah radio yang tidak terfokus dengan jaringan indoor. Nah untuk radio ini jadi bisa melakukan siaran di dalam indoor tanpa ada hambatan tentang frekuensi yang tidak bagus, yang tidak stabil. Nah jadi tidak pakai STL karena radio ini tuh sudah menggunakan sistem digital yang mengandalkan jaringan internet gitu. Budi.
Mungkin dari awal sampai akhir kita udah ngobrol panjang mengenai lebar mengenai 99ers ini. Nah, tapi kita harapkan teman-teman semua bisa dan memahami apa yang sudah kita sampaikan juga. Suatu saat mungkin ilmu yang kita dapatkan dan kita pelajari bisa bermanfaat buat teman-teman ke depannya gitu kan ya. Karena tadi sudah dibuka oleh Bagas, maka ditutup kembali oleh Bagas gitu kan. Jadi intinya buat teman-teman jangan malas buat dengerin radio, karena di radio itu banyak banget info yang menarik yang bisa kita dapat tentang wawasan-wawasan yang mungkin kita belum ketahui. Jadi mungkin sekian yang dapat kita paparkan mengenai observasi radio Play 99ers Bandung ini. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau tutur kata yang kurang baik atau tidak terstruktur. Terima kasih. Bye bye. Dadah.